In these videos, I will explain the topic of conditional sentence type 2. Before starting this video, let me introduce myself. My name is Fahria Kiki Amanda. I will be presenting the first topic. Okay, let's move on to the video material, friends. Conditional sentence type 2. Type 2 is used to express situations or actions that are unreal, impossible, or highly unlikely to occur in the present or future. This sentence is often used to express dreams, wishes, or suggestions. Jadi teman-teman, di sini tipe kedua ini digunakan untuk menyatakan situasi atau tindakan yang tidak nyata, tidak mungkin terjadi atau sangat kecil kemungkinannya terjadi di masa sekarang atau masa depan nanti. Kalimat ini sering digunakan untuk menyatakan mimpi, angan-angan, ataupun saran, yang artinya kita membayangkan kondisi yang bertentangan dengan kenyataan yang saat ini atau hal yang sebenarnya tidak mungkin terjadi, tapi kita membayangkan seolah-olah hal itu terjadi. Rumus dasar untuk conditional sentence tipe kedua adalah jika plus subject plus verb 2, subject plus would atau could atau might plus verb 1, atau klausa hasil dapat diletakkan di awal kalimat, seperti subject plus would atau might plus verb 1 plus jika plus subject plus verb 2. Di sini kita menggunakan verb 2 walaupun berbicara tentang sekarang, karena kita membayangkan situasi yang benar-benar tidak terjadi. Could ini yang paling umum digunakan di tipe kedua, digunakan untuk menyatakan hasil imajinasi. Fungsinya menunjukkan hasil utama. Would menunjukkan kemampuan digunakan untuk menyatakan kemampuan yang mungkin dimiliki dalam situasi imajinasi. Dan yang terakhir, might. Itu untuk menunjukkan kemungkinan, digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang sangat kecil ataupun hasil yang sangat mungkin tidak bisa terjadi. Dalam if clause tipe kedua, penggunaan was untuk subjek tunggal I, he, she, it biasanya diganti dengan were, bentuk past subjektif, untuk menunjukkan sifat pengandaian yang tidak nyata. Example sentence type 2. Number 1. If I were rich, I would travel around the world. In fact, I'm not rich, so I don't travel around the world. Number 2. He would pass the exam if he studied harder. In fact, he didn't study hard, so he didn't pass the exam. Contoh kalimat tipe kedua, 1. Jika saya kaya, saya akan berkeliling dunia. Sebenarnya, saya tidak kaya, jadi saya tidak berkeliling dunia. Nomor 2, dia akan lulus ujian jika dia belajar lebih giat. Sebenarnya, dia tidak belajar lebih giat, jadi dia tidak lulus ujian. Nah, teman-teman, dari pemaparan materi kondisional tipe kedua tadi, sekarang saatnya kita melakukan kuis. Number 1, if I more confident, I would speak in public. A, am, B, was, C, were, D, will be. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak jawaban dari pertanyaan ini apa? Kalau ada yang tahu, dijawab ya teman-teman. Nah, teman-teman, benar sekali. Jawaban yang dipilih teman-teman yaitu C, were. Karena conditional sentence tipe kedua menggunakan past tense pada klausa if
untuk menyatakan kondisi yang tidak nyata pada saat ini. Untuk kata kerja to be digunakan where untuk semua subjek I, he, she, it agar menunjukkan pengadaan. Tipe 3 digunakan untuk menyatakan situasi atau tindakan yang tidak nyata di masa lalu dan hasilnya tidak bisa diubah. Kalimat ini sering digunakan untuk menyatakan penyesalan atau kritik terhadap kejadian di masa lalu. Formula tipe 3, if plus subject plus heart plus verb 3. Artinya, if diikuti oleh subjek heart lalu kata kerja bentuk ketiga, subject plus word or cloud or make plus have plus verb 3. Artinya, subjek diikuti oleh work, oleh make, oleh cloud, oleh make, lalu have, lalu kata bentuk ketiga. Arti contoh kalimat dan penjelasannya. Kalimat pertama, jika saya dulu belajar lebih giat, saya akan lulus ujian. Faktanya, saya tidak belajar giat, jadi saya tidak lulus ujian. Contoh kata kedua, jika dulu hujan turun, kami akan tetap di dalam rumah. Faktanya, tidak hujan, jadi kami tidak tinggal di dalam. Contoh kata ketiga, jika mereka datang lebih awal, kami akan menunggu mereka. Faktanya, mereka tidak datang terlambat, jadi kami tidak menunggu mereka. Contoh kata keempat, jika mungkin akan datang ke pesta, jika dia tahu. Faktanya, dia tidak tahu, jadi dia tidak datang. Ringkasnya, tipe 3 penggandaan masa lalu, penyesalan tidak bisa diubah. Conclusion conditional sentence type 2 used to express assumptions or unreal situation in the present or future. With the formula if verb 2 would or could or might plus verb 1. When will, conditional sentence type 3 is used to express assumptions about the past that cannot be changed. With the formula if plus had plus verb 3 would or could or might plus have plus verb 3, the difference is that type 2 is for present or future conditions, while type 3 is for past conditions. Kesimpulan kalimat bersyarat tipe 2 digunakan untuk menyatakan asumsi atau situasi yang tidak nyata di masa kini atau masa depan dengan rumus if plus verb 2, would atau could atau might plus verb 1. Sementara itu, kalimat bersyarat tipe ketiga digunakan untuk menyatakan asumsi tentang masa lalu yang tidak dapat diubah dengan rumus if plus had plus verb 3, would atau could atau might plus have plus verb 3. Perbedaannya adalah tipe kedua digunakan untuk kondisi masa kini atau masa depan, sedangkan tipe ketiga untuk kondisi masa lalu. Oke teman-teman, sekarang kita udah di akhir video. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you and goodbye.